Halo guys, selamat datang di Indosense. Dan kali ini gue akan review parfum lokal yang waktu dia keluar, waktu dia launching itu lumayan cukup hype. Walaupun gak hype-hype banget, gak kayak seri-seri sebelumnya. Gue gak tahu kenapa. Tapi di Instagram gue waktu gue story acara launchingnya, yes waktu itu gue datang ke acara launchingnya lagi bisa dan kebetulan diajak. Itu lumayan rame yang nanya di Instagram ya, di DM. Ya, kali ini gue akan bahas soal Humans Darker Shade of Orgasm. Oke, seperti ini dia. Ya, nggak ada bumper ya. Gue nggak akan pasang bumper ya setelah ini. Jadi setelah aku opening langsung mulai. Buat kalian yang mau tahu ya, karena bumper gue itu lagunya kena yang namanya strike ya. Aku juga pernah lihat di Instagramnya Bro Mike di Indofrex. Dia juga beberapa kali kena untuk masalah copyright ya, dia kena strike copyright dan itu kayaknya meresahkan ya. Jadi gue udah beberapa kali juga, jadi beberapa konten yang memang udah kalau kalian sadar nggak ada, dan gue tuh ada sempet bikin terus gue take down karena agak ribet ya masalah copyright ini. Jadi gue nggak, intinya gue kalau kena copyright gue langsung hapus aja lah, nggak mau ribet gitu ya. Jadi ini gue nggak akan pakai bumper lagi. Jadi sebelum masuk ke pengalaman gue pakai Darker Shade of Orgasm, gue mau kasih tau dulu ini adalah udah pasti ya brand Humans dan dia itu rilisan baru aja di kalau nggak salah di awal-awal Februari ya kalau nggak salah. Aku lupa juga waktu datang ke acara launchingnya. Nanti buat kalian semua yang belum follow Instagram Indosense, coba follow karena gua itu kemarin tuh sempat update di situ tuh waktu launchingnya. Nanti gue coba tampilin cuplikan-cuplikannya yang kayak gini nih ya. Jadi ini adalah tampilan cuplikan waktu aku datang ke sana. Aku belum pernah coba seri yang orgasmnya. Jadi seperti yang kalian tahu, ini tuh adalah flanker dari varian yang cukup terkenal dari Humans, yaitu adalah orgasm. Nah, ini varian Darkest Shade of Orgasm. Nah, di waktu yang sama, waktu itu dia juga launching produk yang satu lagi, yang itu kalau nggak salah namanya, jadi yang satu lagi itu adalah Humans Absolute Orgasm Eau de Parfum. Nah, kalau yang ini Darker Shade of Orgasm. Jadi kayak karena mereka itu terkenal orgasmnya, jadi makanya mungkin itu alasan simpelnya kenapa mereka ngeluarin flanker dengan kata-kata orgasm di belakangnya. Ya samalah kayak misalnya contoh kayak Versace Eros, dia ngeluarin Versace Eros Flame, terus dia ngeluarin Versace Eros Parfum, udah parfum EDT itu kayak gitu kan, karena erosnya itu yang terkenal gitu. Kalau di Humans ya, HMNS ini dia orgasmnya mungkin karena dia tahu itu bakal mancing banget orang beli. Nah, dia keluarin Darker Shade of Orgasm dan Absolute Orgasm udah parfum. Nah, gue dapetnya yang full bottle ini ya guys. Jadi gue coba yang ini. Oke, sebelum gue masuk ke pembahasan main chord-nya dan pembahasan soal composition top notes sampai dengan bass notes, ini dia tampilan dari packagingnya. Oke, jadi ini dia box ya dari Humans Darker Shade of Orgasm. Di sini itu boxnya hard ya, hard box seperti biasa. Dan ini kotaknya sama kayak kotak Humans pada umumnya. Terus seperti kalian bisa lihat sendiri, ini otomatis aku sudah lepas dari segel ya. Terus sekarang kita buka aja. Dan ya, kalian akan dapat ini Humans voucher ya. Bukan voucher. Iya benar voucher 5 bulan, selama 5 bulan, oke. Terus kalian akan dapat ini Darker Shade of Orgasm. Tulisannya apa sih belakangnya? Dear our beloved customer. Oke. Kayak semacam terima kasih gitu. Terus ini aku tahu nih warranty card. Ya kan, ini warranty card guys, dan ini dia parfumnya. Oke. Dari botolnya ini pasti akan mengingatkan kalian semua dengan bentuk botolnya tuh ya orgasm seperti yang original. Cuman permainan warnanya ini nih. Jadi waktu itu aku sempat bahas juga di Instagram, sempat bikin reels ya, dan waktu itu ada yang komen ya, ini tuh botolnya mengingatkan mereka dengan parfum yang itu, parfum yang ini ya, entah bilang Baccarat Rouge 540 lah, ada yang bilang nih kayak Eros Flame lah. Mungkin permainan warnanya iya, cuma botolnya itu dia orgasm yang lama. Terus di atasnya ada tulisan Humans-nya, dan ini itu magnetic cap ya, magnetic
cap guys. Bisa diangkat pakai botol, tutup botolnya doang, dan ini sprayernya cukup oke. Oke, sekarang kita masuk ke compositionnya, yaitu top notes-nya ada orange blossom, apple, pepper, terus di middle notes-nya ada cypriol. Oke, jadi bacanya cypriol ya. Gimana sih? Jadi cypriol ini adalah tanaman citrus. Ya, citrus ini kalau aku lihat di sini sih dia banyak yang pakai ya. Misalnya kayak Van Halegon's Babylon, terus Salvatore Ferragamo Aqua Sicily Blue, dia juga pakai cypriol gitu ya, citrus, tanaman citrus ya. Di middle notes-nya ada itu. Terus di base notes-nya dia seperti biasa ada DNA yang selalu dipakai. Tadi middle notes-nya juga ada patchouli ya. Terus base notes-nya dia ada vanilla beans, terus cedarwood, amber, dan vetiver. Seperti biasa ya, kalau aku lihat dia ada di beberapa DNA dari parfum Humans lainnya, dia juga ada patchouli-nya, terus ada amber dan vanilla. Dia memang kayak sengaja untuk gabungin itu biar jadi DNA dia kali ya, mungkin. Terus wangi yang ku dapatkan di initial spray itu seperti apa di pertama kali semprot. Jadi di awal ketika pertama kali semprot itu bener banget kita akan langsung disambut sama yang namanya orange blossom ya. Orange blossom ini akan menyambut kalian, dan aku setuju ada nuansa kesegaran dari apple. Jadi ada nuansa kesegaran dan ada nuansa fresh karena dia ada apple, terus ada manis-manisnya, manis apple gitu sedikit, terus disambut dengan keceriaan dari orange blossom. Dan ini lama-kelamaan, dan itu cuman sebentar ya. Jadi selama aku pakai full wear beberapa kali, seperti kalian juga udah tahu kalau kalian follow Instagram Indosense, aku bahkan sempat menguji ya menguji ketahanan atau performance dia itu sampai ke pasar. Jadi aku pernah pakai ke pasar Humans ini, dan untuk ukuran parfum yang didesain yang ditujukan untuk dipakai di malam hari ini cukup bagus, karena aku hajarnya tuh yang brutal sih menurut aku, karena aku pakai di panas-panas. Di situ gua keluar masuk ruangan AC, terus keluar ke outdoor lagi, terus masuk ke ruangan AC lagi, terus masuk ke ruangan yang biasa karena ke pasar, terus udah crowded. Itu benar-benar diuji banget sih pemakaian dari parfum, dan itu dia cukup bertahan dengan baik Humans Darker Shade of Orgasm ini. Terus yang ada di dry down-nya, kalau misalnya kalian udah pakai cukup lama, itu terasa sekali transisi wanginya itu bagus ya, good job. Ini mungkin yang bikin dia tuh rame pembelinya, karena untuk ukuran harga 300.000 dia masih mempertahankan kualitas wangi yang dimana menurut aku cukup baik. Karena nggak banyak parfum di luar sana yang dengan predikat terjangkau dia tuh mempertahankan transisi wangi. Kadang-kadang kalau udah parfum itu murah, dia menghilangkan kemampuan dia untuk transisi wangi gitu. Jadi wanginya itu aja dari awal semprot sampai akhir. Tapi ini enggak, ada transisi wanginya. Ada perbedaan kalau kalian tuh cium pertama kali semprot sama ketika udah cukup lama. Nah, kalau yang cukup lama di bawahnya tuh di base notes-nya kalian pasti akan ngerasain sensasi creamy ya, sensasi creamy yang manis, entah itu perpaduan karena ada vanilla dan patchouli atau karena ambery-nya. Tapi aku yakin ini karena vanilla bean-nya dan patchouli. Dan dia tuh ada sebutin karamelnya gitu ya. Tapi aku nggak ada mencium nuansa caramelize gitu, nggak ada. Sekarang kita masuk ke performance. Jadi performance dari parfum ini itu cukup oke, seperti tadi aku bilang. Aku sempat ajak dia ke pasar. Ini cuplikannya di sini sama di sini. Dan itu cukup amazing karena sekali lagi dia tuh didesain untuk pemakaian di malam hari, dan kayaknya aku lihat ini untuk nuansa atau suasana yang intimate ya. You know lah dari tulisannya Darker Shade of Orgasm. Karena dari namanya aja kalian pasti akan teringat sama salah satu judul film, yang film itu juga sebenarnya lanjutan dari film 50 Shades of Grey. Terus lanjutannya itu judul filmnya dipakai di parfum ini, Darker Shade of, tinggal tambah orgasmnya doang. Jadi sebenarnya kalau aku lihat namanya simple itu pemilihannya. Untuk performance dia itu otomatis ninggalin jejak ya. Gampang sekali ninggalin jejak karena wanginya itu di awal seger, ada wangi yang cukup ceria, terus ada wangi manisnya mengikuti di belakang. Dia manis banget. Jadi cukup gampang meninggalkan jejak wangi-wangi seperti ini. Dan aku juga pernah pergi ke kantor, dan ketika aku pergi iseng gitu ya, keluar dari lift, aku tungguin beberapa menit, terus aku masuk lagi di lift yang sama, itu sebenarnya wangi gue masih ada gitu. Jadi CSnya cukup baik. Terus projection apalagi, ini parfumnya manis banget. Jadi udah otomatis biasanya parfum-parfum manis itu di gua projectnya cukup baik. Terus ada longevity-nya cukup bagus. Kalau gue pakai brutal, pengujian brutal ya, kayak gue cerita tadi gue ke pasar, itu pengujiannya brutal. Itu
bisa bertahan 4 jam sampai 5 jam, which is good karena itu siang-siang hari terik-terik gitu. Terus gue juga pakai ke dalam ruangan dan keluar, gue pakai motor dan itu cukup baik gitu ya, dan tidak meninggalkan rasa panas di kulit ketika gue pakai gitu ya, nggak ada rasa kayak gitu sih. Dan kalau misalnya kalian pemakaian di ruangan ber-AC, ibaratnya ruangan dengan suhu yang teratur, itu cukup lama sih, dan itu tanda yang bagus, dia bisa 7-8 jam. Terus sekarang gue bahas masalah feedback ya, feedback from others. Jadi ini itu love or hate, entah kenapa. Kalau gue sih jujur suka sama wangi kayak gini. Ada dua cewek suka, 2 cowok nggak suka. Jadi ini aku bisa simpulin nih love or hate. Kalau sukanya mungkin karena dia ada notes yang cukup populer, banyak orang suka, itu vanilla. Dan mungkin banyak yang nggak suka mungkin karena the other side of orang-orang yang suka sama manis, ada orang-orang yang nggak suka terlalu manis. Nah mungkin yang nggak suka ini adalah orang-orang yang nggak suka parfum terlalu manis, yang terlalu creamy. Mungkin dia tidak akan suka parfum kayak gini gitu. Nah terus aku akan masuk ke uniqueness. Otomatis di saat yang sama aku ngerasa uniquenessnya nggak terlalu. Kenapa? Karena gue ngerasa walaupun aku belum bisa menyimpulkan ini sebenarnya mirip mengingatkan aku sama wangi apa, jujur tapi aku merasa wangi ini cukup sering dihidup ya, di kalian hirup di tempat-tempat lain gitu. Aku percaya kalian ketika kalian coba ini, walaupun juga sampel, aku yakin dan percaya kalian untuk orang yang suka atau sering main parfum pasti merasa familiar dengan wangi kayak gini gitu. Tapi bukan berarti hal buruk juga, karena seperti yang aku sering bilang di video-video lain juga, ada beberapa orang yang juga suka sama wangi yang nggak terlalu unik. Terus untuk range umur, kalau aku lihat ini karena dia fokusnya adalah intimate ya, kayaknya dipakai untuk parfum enak-enak. Karena dia beneran deh, kalau semakin dekat sama tempat titik semprotnya itu semakin di hidung-hidung tuh kayak nagih banget gitu. Jadi ini memang dikhususkan untuk range umur yang dewasa pastinya. Cewek atau cowok menurut aku unisex, tapi kalau kalian itu cowok pun gak masalah pakai ini, tapi aku menyarankan untuk kalian cewek aja yang kalian suka parfum manis tapi ada sedikit nuansa dark di belakangnya, ada sedikit wangi patchouli dan vanilla yang bold. Kalau kalian suka, kalian bisa pakai ini. Tapi kalau cowok pun suka nggak masalah. Oh iya, vibe-nya itu, susunan komposisi wanginya itu rasanya tuh mirip-mirip kayak Versace Eros Flame, tapi bukan Versace Eros Flame ya. Karena kan nuansanya kalau Eros Flame tuh kayak di awal itu kalian ada orange blossomnya, ada nuansa kesegaran dan keceriaan gitu. Tapi di belakangnya itu ada wangi yang cukup berat, yang creamy dan earthy gitu ya, yang spices banget. Nah itu kayak gitu. Jadi Eros Flame kayak gitu, dan ini juga rumusnya mungkin sama ya kayak gitu, maunya kayak gitu. Tapi wanginya beda. Oke, secara keseluruhan gua itu bisa kasih nilai dia di harga, sebentar ya kalau kita cek ya. Dia itu kalau di Tokopedia pas gua bikin video ini itu tuh di harga 380.000 dan barangnya lagi nggak tersedia guys, alias habis. Jadi mungkin kalau misalnya kalian tertarik dengan parfum kayak gini, aku akan coba terus masukkan linknya di bawah. Mau ada atau nggak ada, kalian cek terus aja. Bisa jadi kalau misalnya ntar udah ada, kalian bisa langsung check out gitu ya. Oke, itu aja dari gua. Nilai gua overall untuk parfum ini sekitar 8 ya, cukup tinggi. Walaupun memang gue belum pernah coba yang Orgasm ya. Mungkin kalau kalian yang udah pernah coba Orgasm, yang di originalnya Orgasmnya itu mungkin punya penilaian yang berbeda kali ya gitu. Gue nggak tahu apakah ada DNA yang sama apa enggak gitu. Thank you so much for watching guys. Coba nanti komen di bawah kira-kira nextnya itu gue akan bahas parfum apa lagi. Karena kayaknya gue udah mulai bisa menemukan ritme untuk bikin video lagi karena kesibukan dan lainnya. Jadi ya hopefully akan banyak video ke depan. Oke? Thank you so much for watching. Stay positive and be proud of yourself. Dadah.